Oke, baik teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mohon maaf tadi malam dadakan juga informasinya karena ada agenda dadakan tadi pagi sehingga waktunya saya reschedule malam ini. Oke, baik teman-teman, saya langsung share screen aja. Apa sudah tampil? Belum, Pak. Belum ya? Belum kok. Sudah, sudah. Sudah. Oke, baik. Teman-teman, mungkin materi ini em, tidak ada di apa? Ada cuman sebagian materi ini ada di proposal, tapi nantinya lebih banyak ada di hasil penelitian seperti itu. Namun perlu teman-teman ketahui nanti di bab 3 karena teman-teman saat ini masih ada di posisi di bab 2. Nanti di bab 3 ada metodologi penelitian yang mana nantinya adalah isi dari metodologi penelitian itu, teman-teman akan memasukkan bagaimana caranya mendapatkan data. Bagaimana cara mendapatkan data yang mana kalau untuk penelitian kuantitatif itu menggunakan skala pengukuran dan juga ada instrumen. Nah, ini tidak hanya di metodologi penelitian kuantitatif, tapi di kualitatif juga menggunakan cara ini. Ada beberapa macam-macam skala pengukuran. Skala pengukuran itu adalah sistem atau metode untuk mengkategorikan, membandingkan, dan mengukur data berdasarkan aturan pemberian angka pada variabel. Skala pengukuran yang umum digunakan yang banyak sekali digunakan yaitu ada empat, yaitu menggunakan skala nominal, skala ordinal, skala interval, dan rasio. Ini sudah dijelaskan sepertinya di pertemuan kedua, bagaimana cara mengukur skala pengukuran nominal seperti apa, ordinal, interval, dan juga rasio. Jadi teman-teman nanti akan mengukur itu dari jawaban respondennya. Selanjutnya, Eh, bagaimana Pak ketika kita itu tidak bisa mengukur karena sikap? Oke, kalau kita mengukur secara jumlah, berapakah jumlah karyawan di perusahaan A? Berapakah jam berapakah waktu masuk dan waktu pulang di perusahaan A? Itu sangat gampang sekali. Tapi yang menjadi kesulitan kita, kadang kita harus mengukur sikap. Yang mana kita bisa mengukur sikap? Nah, skala sikap yang dapat digunakan untuk penelitian administrasi, pendidikan, dan sosial itu ada empat jenis pengukuran, yaitu menggunakan pengukuran skala Likert, ada skala Gettman, ada rating scale, sama semantic differential. Nah, ini ada empat cara ini untuk mengukur sebuah sikap seseorang. Mungkin tadi kalau menggunakan tiga skala pengukuran yang tadi yaitu rasio, ordinal, dan sebagainya itu mungkin skala yang gampang untuk kita laksanakan atau gampang untuk kita mendapatkan. Tapi jika kita mengukur sikap, bagaimana sikap seseorang ini, bagaimana seorang bawahan mengukur sifat pimpinannya, ini tidak bisa diukur dengan skala yang tadi, tapi bisa diukur dengan empat skala, yaitu skala Likert, skala Gettman, rating scale, sama semantic differential. Apa? Yang pertama yaitu skala Likert. Skala Likert ini sendiri sudah banyak yang sering sekali digunakan dalam penelitian, yaitu adalah metode penelitian untuk mengukur sikap, pendapat, atau persepsi responden terhadap serangkaian pernyataan atau pertanyaan. Jawaban setiap item instrumen mempunyai gradasi dari sangat positif sampai sangat negatif. Contohnya, sangat setuju.
Sangat setuju kita semisal memberikan pertanyaan bagaimana penilaian mahasiswa AP terhadap kepemimpinan kepala program studi administrasi perkantoran dari segi kepemimpinan. Maka kita akan diberikan 5 jawaban menggunakan skala Likert. Yang pertama yaitu sangat setuju, poinnya ada 5, setuju poinnya ada 4, sedangkan ragu-ragu poinnya ada 3, tidak setuju poinnya ada 2, sedangkan sangat tidak setuju itu poinnya 1. Ini untuk mengukur sebuah sikap seseorang. Yang banyak digunakan adalah skala Likert ini sendiri. Namun, ada juga yang mungkin teman-teman bingung kayak apa sih yang lebih mudah. Mungkin ada yang lebih mudah. Menurut teman-teman mungkin dianggap lebih mudah. Nanti ada menggunakan skala yang lain. Untuk keperluan analisis kuantitatif, maka jawaban dapat diberi skor semisal ini. Tadi sudah saya berikan contohnya. Atau menggunakan seperti ini, biasa ada yang pernah menggunakan Google Form. Siapa yang pernah membuat Google Form? Tidak ada yang pernah buat Google Form? Pernah Pak dulu. Nah, Pak. Nah, ketika kita mau membuat apa kuesioner, kita membuat Google Form yang mana jawabannya menggunakan skala Likert. Sebentar, ini saya contohkan. Tak buka. Bentar ya. Mungkin ada yang belum pernah. Ini tampil, udah tampil. Sampai sudah Pak. Sudah. Oke. Ketika kita membuat di Google Form, kita kasih formulir kosong aja. Loading. Maka di sini ketika kita membuat suatu pertanyaan, semisal bagaimana kepemimpinan Kaprodi. Nah, maka kita kan membuat skala Likert, maka di sini dirubah. Bisa menggunakan ini. Nah, ini sudah kita mau skala pengukurannya dari 1 sampai 5 atau berapa. Kita tinggal tentukan saja 1 sampai berapa. Nah, cuman sebelum membuat ini, teman-teman di awal harus menjelaskan bahwasanya poin ketika mau menjawab sangat setuju itu poinnya berapa, setuju itu berapa, dan sebagainya. Di mereka itu hanya tentang saya mau pilih 1, 2, 3, 4, atau 5. Nah, ini lebih gampang menggunakan Google Form. Saya kembali ke teori. Mungkin teman-teman yang sudah sering menggunakan Google Form itu sudah terbiasa. Kalau yang tidak pernah mungkin masih bingung. Oke, kita lanjut. Yang selanjutnya yaitu setelah menggunakan Google Form tadi, skala Likert ini menggunakan checklist, yaitu berikan jawaban pertanyaan berikut. Contohnya ini sesuai dengan pendapat Anda dengan cara memberikan centang pada kolom berikut. Sangat setuju, di sini sangat setuju, eh, apa? Sorry, sangat ini apa ya? Apa tadi?
Ya, sangat setuju. Ini sorry keliru ini. Setuju. Ini sangat setuju, ini setuju, ini ragu-ragu, tidak setuju, sangat tidak setuju. Maka diminta untuk mencentang. Ini biasanya menggunakan formulir cetak. Menggunakan centang formulir cetak sehingga teman-teman harus menghitung satu persatu. Tapi kalau menggunakan Google Form itu tadi, itu sudah otomatis nanti hasil angka yang ditampilkan. Sehingga kalau menggunakan pengujian statistik maka tinggal diolah langsung. Tapi kalau ini menggunakan Google Form cetak, menggunakan apa namanya jawaban menggunakan cetak ini harus diinput secara manual dan menghitung satu-satu. Yang kedua yaitu menggunakan skala Gettman. Bagaimana penggunaan ini? Yaitu metode ini pengukuran ordinal dengan pernyataan-pernyataan yang disusun secara hierarkis atau kumulatif, di mana jawaban tegas seperti iya atau tidak, atau setuju atau tidak setuju. Seperti contoh gini, jadi kalau menggunakan skala Gettman ini, jawabannya tidak, kalau tadi jawabannya ada 5, sangat setuju, setuju, ragu-ragu, tidak setuju, sama sangat tidak setuju. Itu skala Likert. Tapi kalau menggunakan skala Gettman, ini hanya 2 jawabannya, antara iya atau tidak. Seperti contohnya, bagaimana pendapat Anda jika saya menjadi Presiden RI 2029? Maka jawabannya hanya ada 2, setuju atau tidak setuju. Kalau setuju kita kasih nilai 1, kalau tidak setuju kita kasih nilai 0. Tuh. Itu menggunakan skala Gettman mudah, lebih mudah daripada skala Likert. Cuman kita kembali kepada jenis penelitian kita dan data yang kita inginkan. Ada yang ketiga yaitu semantik diferensial. Skala ini biasanya yaitu jenis pertanyaan survei populer yang digunakan dalam riset pasar untuk mengukur sikap terhadap konsep atau objek tertentu. Ini hampir sama poinnya seperti skala Likert, namun ini ada 2 perbandingan antara bagaimana ini contohnya bagaimana sikap saudara terhadap kepala program studi administrasi perkantoran. Bersahabatkah atau bermusuhan? Jadi kalau bersahabat kita memberikan antara nilai 5 sama 4, atau ketika kita bermusuhan maka kita bisa memberi nilai 1 atau 2. Ketika kedua-duanya seimbang maka kita memberikan nilai 3. Ini hampir sama kayak skala Likert tadi, cuman perbandingannya antara apa namanya bersahabat atau tidak, atau bermusuhan, tepat janji atau lupa janji, demokratis atau otoriter, memberikan pujian atau mencela. Ini adalah menggunakan skala semantik diferensial. Sedangkan yang keempat, sorry, ini yang keempat, yaitu rating scale. Apa rating scale ini? Rating scale ini adalah jenis ini belum dirubah. Ini adalah jenis pertanyaan survei populer yang digunakan dalam riset pasar untuk mengukur sikap terhadap konsep atau objek tertentu. Orang ke satu memilih jawaban angka 2, orang kedua memilih angka 2 juga, namun belum tentu mempunyai makna yang sama. Oke, ini contohnya saya buka ini dulu. Excelnya sudah tampil? Apa Excelnya sudah tampil? Sudah, Kak. Oke. Ini adalah menggunakan skala apa scale, yaitu seperti contoh ini. Berilah jawaban dengan angka. Kamu bukan memberi jawaban, udah bingung ini. Rifki, seperti contoh ini. Kita akan mengukur bagaimana tata ruang kerja karyawan.
Jika tata ruangnya sangat baik, ini sangat baik, maka kita memberi nilai 4. Jika tata ruangannya cukup baik, kita memberi nilai 3. Jika tata ruangnya kurang baik, kita memberi nilai 2. Sedangkan jika tata ruangnya sangat tidak baik, kita memberikan nilai 1. Oke, ada 10 pertanyaan. Ada 10 pertanyaan, sedangkan interval jawabannya itu hanya ada 4. Antara 4, 3, 2, sama 1. Ini kita jumlah terlebih dahulu. Kalau ada 10 pertanyaan dan respondennya, orang yang akan kita mintai jawaban itu ada 30, maka 10 kali 30 berapa? Ayo 10 kali 30 nggak ngerti? 300. 300. Oke. 10 itu jumlah pertanyaan, sedangkan 30 itu jumlah responden yang akan memberikan jawaban sama kita. Ketika jawabannya semuanya menjawab 4, maka 300 dikalikan 4. Berapa? 1.200. 1.200. Oke, ini sudah ada jawabannya. Oke, itu kita jumlah terlebih dahulu. Jadi semisal kita akan membuat pertanyaan 10, sedangkan rentan jawabannya maksimal apa nilai paling tingginya itu adalah 4, dan jumlah responden yang akan kita tanyakan itu yang akan kita jadikan data itu ada 30 orang, maka tinggal kita kalikan. 10 kali 30 dikali 4 yaitu 1.200. Oke, sudah ketemu 1.200. Kemudian bagaimana? Ternyata olah datanya kita sudah menghasilkan ini. Ini hasil olah datanya. Responden ke satu, pada pertanyaan satu dia menjawabnya 4. Pertanyaan kedua dia menjawab 3 dan sebagainya. Sehingga totalnya adalah 30. Begitupun selanjutnya responden kedua, ketiga, sampai responden ke 30. Semuanya sudah menjawab dan hasilnya ketemu yaitu secara total dari semua responden, 30 responden dan 10 pertanyaan, itu total ketika dijumlah ketemunya 820. Kelihatan paling bawah? Kelihatan nggak? Nggak kelihatan, Pak. Kecil-kecil. Kelihatan? Sudah kelihatan? Sampun. Sudah, Pak. Oke. Ketika dari 30 responden ini sudah menjawab dari 10 jumlah 10 pertanyaan, kita total satu per satu. Dia di pertanyaan satu menjawab apa? Kan ada nilainya tadi. Kemudian di jumlah ternyata ketemu jumlahnya itu 820. Ketika sudah ketemu, kita kembali ke sini. Pengukurannya. Tampak? Sudah jelas? Sudah jelas? Sudah, Pak. Oke. Tadi Sudah. kan jawabannya ada 4. Sangat baik, cukup baik, kurang baik, sama sangat tidak baik. Kita petakan menjadi 4. Kalau sangat baik, karena total keseluruhan tadi, kalau menjawab semuanya menjawab sangat baik, maka totalnya 1.200. Kalau dari 30 responden ini menjawabnya cukup baik, maka totalnya 900. Ketika mereka menjawab kurang baik semua, maka totalnya 600. Namun ketika mereka menjawab sangat tidak baik, maka totalnya 300. Namun kenyataannya mereka jawabannya ngacak, tidak semuanya sama. Sehingga ketemunya tadi sudah dihitung ketika ditotal yaitu ketemunya 820. Maka bisa kita simpulkan bahwasanya tata ruang kerja di perusahaan A oleh 30 responden tadi dinyatakan bahwasanya yaitu sudah cukup baik, lebih apa? Ada di antara kurang baik sama cukup baik, namun lebih dekat, lebih mendekati kepada cukup baik dengan total apa? Dengan total keseluruhan penilaian yaitu sebesar 820. Maka bisa kita simpulkan bahwasanya tata ruang kerja itu
dapat memberikan kenyamanan terhadap kinerja karyawan. Ini menggunakan scale. Paham? Nggak paham nanti bisa dipaham-pahamin ketika sudah praktek. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Belum, Pak. Oke, berarti sudah paham semua kalau belum ada. Kita lanjut. Lanjut. Untuk instrumen, tadi itu skala pengukuran kita sudah selesai. Sekarang instrumen untuk menjaring data nominal. Nah, instrumennya ini seperti contoh kita ingin mendapatkan data misal bagaimana berapa jumlah karyawan divisi pemasaran. Ini instrumen untuk menjaring data nominal. Terus berapa karyawan yang bisa berbahasa Inggris, berapa karyawan dengan pendidikan sarjana. Ini menggunakan instrumen untuk menjaring data nominal. Semisal kita untuk menjaring data ordinal, contohnya ranking terhadap dosen dalam bidang pengajaran. Dari 3 dosen, saya, Bu Rizka, sama Pak Khalid, siapa ranking 1, siapa ranking 2, dan siapa ranking 3. Ini adalah instrumen untuk menjaring data ordinal. Selanjutnya yaitu instrumen penelitian. Apa sih instrumen penelitian itu? Instrumen penelitian adalah seluruh alat yang digunakan untuk mengumpulkan data penelitian. Bentuknya bisa kuesioner, bisa formulir, bisa wawancara, dan lain-lainnya. Jadi, teman-teman, makanya saya kemarin perihal bab 2 yaitu kajian teori. Teman-teman harus bisa betul-betul bisa memilah instrumen penelitian yang akan digunakan nanti, teorinya teori apa. Sehingga tidak kebingungan menyusun kuesioner ataupun formulir ataupun wawancara. Itu yang disebut dengan instrumen penelitiannya. Nah, apa fungsi dari instrumen penelitian ini? Yaitu yang pertama itu untuk mengumpulkan data. Alat utama untuk mendapatkan data yang dibutuhkan penelitian. Kalau memang kita menggunakan kuesioner berarti kan pertanyaan. Wawancara juga pertanyaan. Yang kedua untuk mengukur variabel digunakan untuk mengukur fenomena atau variabel yang diamati, baik fenomena alam maupun fenomena sosial. Terus yang ketiga, apa fungsi dari instrumen penelitian ini? Yaitu untuk menjamin validitas dan reliabilitas. Instrumen yang baik akan menghasilkan data yang valid dan reliable, sehingga hasil penelitian lebih akurat dan dapat dipercaya. Kemudian yang keempat yaitu mendukung analisis data. Memudahkan proses analisis karena data yang terkumpul terstruktur dengan baik. Ini adalah beberapa fungsi instrumen penelitian. Mungkin teman-teman masih bingung apa sih? Kok harus ada instrumen penelitian? Terus bagaimana dengan instrumen penelitian kualitatif, Pak? Instrumen penelitian untuk kualitatif itu yang menjadi instrumen penelitiannya itu adalah peneliti sendiri. Kemudian setelah fokus penelitian menjadi jelas, maka akan dikembangkan instrumen penelitian sederhana. Jadi sudah saya wanti-wanti sebelumnya bahwasanya instrumen penelitian untuk penelitian kualitatif itu adalah peneliti sendiri. Sehingga harus bisa tekanannya adalah peneliti untuk penelitian kualitatif itu harus benar-benar paham terhadap teori yang teman-teman masukkan. Jangan sampai ketika nanti ujian sempro ditanya kamu menggunakan teorinya siapa? Tidak paham teorinya siapa yang dipakai. Terus apa saja yang akan kamu tanyakan? Instrumennya nanti bagaimana cara menyusun wawancaranya. Nah, ini untuk penelitian kualitatif banyak lebih ditekankan kepada pemahaman terhadap teori yang digunakan. Kalau untuk kuantitatif lebih menekankan di metodologi penelitian. Ini adalah teknik pengumpulan data. Jadi macam-macam teknik pengumpulan data itu ada 4. Yang pertama menggunakan observasi, wawancara, dokumentasi, sama triangulasi. Sedangkan untuk observasi sendiri, ini ada 3. Ada observasi partisipatif,
yaitu peneliti ikut beraktivitas atau berpartisipasi dengan kegiatan kelompok yang sedang diteliti. Jadi, teknik pengumpulan data menggunakan observasi ini, kalian ketika menggunakan observasi dengan cara partisipasif, maka kalian harus ikut melaksanakan. Misal nih contoh, siapa yang kualitatif di sini? Saya Pak Apa judulmu? Judulmu apa? pengaruh sistem Kuali, informasi. bukan pengaruh. Yang Oh, kuali. kok pengaruh bukan pengaruh? Bagaimana sistem informasi? Penggunaan antrian online di Oh, Ibnuzina. bagaimana gitu Pak? Ya, ya gitu. Hmm, kok lebih hafal saya daripada kamu? Tapi kayak gitu, lupa saya. Ya intinya di situ kan penggunaan apa namanya Iya, bagaimana antrian penggunaan online. antrian online dalam meminimalisir antrian dan sebagainya kan kayak gitu. Berarti Ya, kalau kamu observasi menggunakan teknik pengumpulan datanya menggunakan observasi, maka kamu juga sebagai partisipasi atau pelaku langsung. Berarti kamu nanti akan juga bagaimana em, langsung mempraktekkan penggunaan antrian online. Antrian online bagaimana, antrinya bagaimana harus menjadi bagian dari kelompok tersebut. Itu partisipasi observasi partisipasi. Kemudian kalau observasi tidak terstruktur, yaitu adalah observasi yang dilakukan apabila fokus penelitiannya masih belum jelas. Jadi nanti namun ini semisal punyanya Ronak, ternyata belum jelas hasil observasinya masih belum memberikan jawaban secara jelas. Ini orang ini enak enggak sih menggunakan ini? Ya, maka menggunakan observasi tidak terstruktur yang tidak direncanakan sebelumnya. Terus ada observasi terus terang atau tersamar. Objek penelitian secara terus terang diberi atau bahwa diberitahu bahwa mereka sedang diteliti, namun bisa juga sebaliknya yaitu dilakukan secara tersamar. Jadi observasinya semisal Ronak nanti ada orang yang juga ambil antrian online, nanya-nanya bagaimana, tapi kamu tidak bilang bahwasanya kamu itu sedang meneliti ini, itu namanya observasi tersamar. Tapi kalau observasi terus terang, kamu menyampaikan bahwasanya kamu sedang melakukan penelitian ini, pengen tahu lebih jelas mengenai penggunaan antrian online di Rumah Sakit Ibnu Sina Gresik seperti itu. Itu adalah penggunaan teknik pengumpulan data menggunakan observasi. Sudah tak jelaskan. Yang kedua yaitu menggunakan tahap pengumpulan data menggunakan wawancara. Teknik pengumpulan data dengan wawancara ini metode tanya jawab lisan antara pewawancara dan narasumber untuk mendapatkan informasi langsung, baik secara terstruktur maupun tidak terstruktur. Ada wawancara terstruktur. Bagaimana wawancara terstruktur ini? Yaitu menggunakan daftar pertanyaan yang sudah disiapkan secara rinci. Wawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan tersebut secara berurutan mirip dengan mengisi kuesioner secara langsung. Jadi, nanti hampir sama. Pertanyaan-pertanyaan cara menyusun pertanyaan wawancara ataupun menyusun kuesioner. Ini terstruktur. Jadi jawab apa? Pertanyaan nomor satu apa, nomor dua apa, nomor tiga apa. Itu terstruktur sudah disediakan sebelumnya. Ada wawancara tidak terstruktur, yaitu hanya memiliki garis besar pertanyaan. Wawancara lebih leluasa menggali informasi secara spontan dan dapat mengembangkan pertanyaan berdasarkan jawaban responden. Jadi mungkin kalau pertanyaan wawancara terstruktur contoh seperti ini. Kita sudah membuat susunan pertanyaan. Pertanyaan yang pertama adalah contoh punyanya Ronak. Apakah ibu mengetahui atau bapak mengetahui bahwasannya di rumah sakit Ibnu Zina menggunakan untuk ambil antriannya sudah bisa menggunakan antrian online. Oh ya, sudah seperti itu. Nah, itu kan sudah terstruktur. Namun, kalau tidak terstruktur, Ronak hanya menyediakan pertanyaan intinya adalah
em, pengambilan apa antrian online menggunakan aplikasi. Tidak dijelaskan apa dan berbagai nama itu tidak terstruktur. Namun pertanyaannya nanti muncul ketika pas sudah di lokasi. Pertanyaannya apa? Pokoknya yang mengacu kepada antrian online itu tadi. Pokoknya muncul pada saat di lapangan. Cuman dia hanya fokus pada garis besarnya apa. Ada wawancara semi terstruktur yaitu kombinasi antara terstruktur dan tidak terstruktur di mana pewawancara memiliki daftar pertanyaan utama tetapi juga memberikan ruang untuk pertanyaan lanjutan yang lebih bebas. Ini semi semi terstruktur di antara kedua-duanya. Ayo, ayo. Teknik pengumpulan data dengan yang selanjutnya itu menggunakan dokumentasi. Teknik pengumpulan data dengan dokumentasi yaitu metode pengumpulan data dengan cara menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen tertulis, gambar atau rekaman yang relevan dengan topik penelitian. Contoh Ronak. Ronak tadi menggunakan data apa namanya akan mengumpulkan dokumen. Dia akan minta ke admin rumah sakit berapa sih orang yang menggunakan antrian online selama 1 bulan terakhir ini. Nah, itu dokumen tertulis. Ataupun ada gambar, grafik semisal. Ternyata umur apa? Berapakah orang yang mengambil antrian online? Rentan umurnya berapa? Dibuat grafik dan sebagainya. Itu adalah pengumpulan data menggunakan dokumen. Dan yang keempat yaitu teknik pengumpulan data dengan triangulasi, yaitu metode pengujian validitas data dengan membandingkan data yang dikumpulkan dari berbagai sumber, teknik atau waktu. Tujuannya apa? Yaitu untuk meningkatkan kredibilitas dan keabsahan penelitian dengan mengurangi bias dan mendapatkan gambaran yang lebih utuh dan akurat tentang fenomena yang diteliti. Apa sih triangulasi ini? Triangulasi ini kalau di kualitatif, kalau di kuantitatif tidak dipakai karena ada pengujian statistik untuk mengukur validitas dan reliabilitas variabel. Tapi kalau di kualitatif menggunakan triangulasi. Triangulasi ini untuk memilah. Tadi pertanyaan tadi yang kita susun dijawab oleh orang. Orang akan menjawab sesuai pengalaman dia. Dijawab panjang lebar ini dan sebagainya. Ketika kita sudah selesai melakukan wawancara, ternyata jawabannya itu lebih banyak tidak sesuai dengan apa yang diteliti kita saat ini. Dia menceritakan tentang sakitnya, dia menceritakan tentang apa namanya em, pelayanan rumah sakit yang berbelit-belit, misal yang tidak berhubungan dengan antrian itu kan tidak perlu itu menggunakan pengumpulan data menggunakan triangulasi jadi dipilah terlebih dahulu dan juga sumbernya orang ini bisa bisa dimintain data apa enggak. Nah, dan juga waktunya semisal Ronang ini mengukur orang yang ambil antrian di jam sekian sampai jam sekian ternyata yang diwawancari adalah orang yang ambil antrian lebih dari waktu yang ditentukan. Semisal ini Eh, adalah menggunakan data triangulasi. Oke, sampai sini tidak ada pertanyaan. belum, Pak. Ini yang hadir Rifki, Iqbal. Bal, mana kamu, Bal? Iqbal hanya join aja, kemudian menghilang. Pak, anterin tempe ini motornya mogok. Siapa? Motornya teman saya, Pak. Saya lagi nganterin tempe. Lah kan temenmu, bukan kamu, Bal. Ada aja kamu, Bal, alasannya, Bal. Oke, saya minta satu. Siapa yang sudah siap menampilkan? Kalau nggak ada, saya tunjuk punya Ronak. Mana Ronak? Ayo coba punya kamu di share screen Ronak. Gimana itu, Pak? Soalnya Apanya? laptop saya nggak bisa dari tadi. Pakai HP nggak apa-apa. HP nggak bisa Ronak. Kita buka punya.
Dibuka dari Pak Bas saja, Pak. Oke, bentar. Pak, saya habis ini mau izin Pak ya, lagi nganterin tempe Pak di daerahnya rumahnya Bika. Ya seharusnya kamu prepare toh Bal kalau ada kuliah Bal. Seharusnya diantar lebih lebih siang gitu loh Bal. Nggak bisa Pak, soalnya tempenya itu pasnya itu habis maghrib Pak. Kalau semisal apa namanya jam 3 itu belum mateng Pak, tempenya masih Ya muda. dimasak lebih pagi sama kamu Bal. Oke Ronak ini tak coba punya Ronak dulu. Tampil. Tampil, Pak. Tapi setengah-setengah gitu, Pak. Apanya setengah-setengah? Di samping kanan muka, samping kiri mukanya Bapak, samping kiri filenya. Heeh. Nggak full satu layar gitu. Jadi kamu di setting full. Ini sudah ya latar belakangmu sudah aman. Kemarin sudah Udah, direvisi Pak. semua. Kemarin yang bawa disuruh ngapus. Oke. Terus rumusan masalah, bagaimana pengaruh penggunaan sistem waktu tunggu pasien? Bagaimana pengaruh? Satu aja, Ronak, tujuan tujuan masalahnya. Nggak usah mengetahui menganalisis, cukup mengetahui aja atau menganalisis aja. Oke, Pak. Manfaat teoritis, ada manfaat praktis. Oke, pengertian teknologi informasi. Nanti belajar penulisan, Ronak. Ya. Penulisan apa, Pak? Ya, ini penulisannya menurut apa SEO Senyi 2024 ada titik duanya. Ini nggak perlu. Oke, Pak. Oke, tapi nanti gini, Ronak, kalau sudah real menyusun proposal nantinya, kamu terlalu sedikit teorinya. Jadi kamu apa namanya em, bahas terlebih dahulu pengertian teknologi apa pengertian teknologi informasi itu gimana. Jangan langsung kamu simpulkan ini terlalu sedikit, lebih dijabarkan lagi. Fungsi teknologi informasi secara umum, teknologi informasi itu pengelolaan data, fungsi penyimpanan informasi. Jangan hanya secuil. Contoh secuilnya apa? Kayak gini. Ini menurut siapa, Ronak? Hmm? Saya liatin. Lihat di mana? Ini saya salin citasinya tapi belum saya mendeley soalnya. Lah iya, maksud saya. Ini kok ada banyak fungsi teknologi informasi sampai berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sampai ada 8 lah. Siapa? Masa yang apa yang memasukkan data ini apa teori ini tidak ada orangnya kan seperti itu. Jadi kamu masukkan di atas itu apa sih fungsi teknologi kamu bahas terlebih dahulu, kemudian ada menurut si A bahwasanya Ya, fungsi ya. teknologi informasi ini secara umum sebagai berikut yaitu fungsi pengelolaan data. Kamu bahas pengelolaan data, jangan hanya sedikit kayak satu paragraf gini. Lebih dijabarkan lagi bagaimana pengolahan data itu.
Jadi bahas, dicari teorinya sebanyak-banyak mungkin. Begitupun selanjutnya. Sudah bagus, tujuan teknologi informasi ini juga belum ada. Siapa yang berpendapat ini? Bahwasanya tujuan teknologi informasi ini untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas kerja. Terus dijabarkan lagi di sini. Gak apa-apa, nggak perlu direvisi. Nanti saya cek, tak kasih catatan yang memang mungkin perlu dirubah. Cuman nanti ketika Iya, Pak. kamu sudah real nyusun TA ini harus seperti itu. Jangan terlalu sedikit kalimatnya, hanya berapa, hanya 2 baris. Terus penerapan teknologi informasi di rumah sakit. Kurang. Langsung ini adalah subbab di hasil nanti yang kamu apa namanya? Yang kamu bahas ini bukan teori. Ada teori ini. Kira-kira ada nggak teori ini? Nggak ada kayaknya. Mungkin kamu bisa menambahkan adalah administrasi rumah sakit. Apa itu administrasi rumah sakit? Mungkin seperti itu. Jangan, penerapan teknologi informasi ini nanti hasil, bukan di teori. Ini teori, bukan Terus teori teori kalau ini. kedua itu teori administrasi gitu, Pak. Habis Hah? teknologi informasi terus teori administrasi. Ya, tambahkan apa? Baru pelayanan. Administrasi rumah sakit. Apa itu administrasi rumah sakit? Oh, iya, Pak. Oke, itu terus dijabarkan hampir sama kayak kayak apa namanya penjabarannya kayak punyanya teknologi informasi. Cuman masih kurang di sini. Kalau nanti kamu akan menyusun wawancara, nanti instrumen pertanyaannya apa? Kamu ambil dari mana? Mau diambil dari tujuan atau fungsi? Iya, kira-kira mau Tujuan. diambil dari mana mengenai teknologi informasi? Tujuan teknologi informasi. Apa dasarnya? Apa dasarnya? Apa ya? Nggak Hah? tahu. Makanya, kamu menggunakan tujuan. Apa dasarnya kok kamu menggunakan teori dari tujuan? Jadi yang biasanya dipakai untuk instrumen itu adalah faktor, faktor-faktor ataupun manfaat teknologi informasi itu yang bisa dibuat acuan. Itu Wah, ya tambahannya yang ini administrasi rumah sakit. Apa itu administrasi? Ini dasarnya dari mana teori keberhasilan ini? Leon, Minci Leon itu, Pak. Kalau ke saya sih nggak usah, nggak usah ini. Langsung di sini aja. Teori pelayanan. Langsung teori Leon. Ah, teori pelayanan. Apa itu pelayanan? Ya kurang, ini kurang. Pengertian pelayanan, Iya, ini karakteristik dia. pelayanan. Prinsip pelayanan menjadi beberapa jenis. Oke. Kalau di oke. Di sini ada faktor-faktor yang apa? Faktor-faktor dalam Apa, Pak? pelayanan, dalam Pelayanan. apa mempengaruhi pelayanan gitu, ada kayaknya teori seperti itu. Tapi nggak apa-apa, Fak- cukup cukup ini. Cuman nanti kalau kamu melanjutkan dalam proposal, kamu harus teorinya harus benar-benar dikembangkan lagi. Ini cuman tinggal menambahkan saja di teori administrasi rumah sakit. Kemudian tambahkan antrian. Antrian online-nya Teori menggunakan antrian. apa? Apa sih antrian online itu? Antrian itu apa? Antrian online Hmm. itu apa dan sebagainya. Itu ditambahin juga ya. Penelitian terdahulu, oke, perbedaan dengan hasil, oke. 20, 23, 20. Oke. Oke, Ronak.
itu ditambahkan dua apa teori administrasi apa administrasi Pak. rumah sakit sama Administratif rumah sakit antrian, sama kemudian yang antrian, dua iya. yang tadi itu dihapus, langsung Oke, dilanjutkan ke bab 3. iya Pak. Nanti minggu depan pertemuan terakhir sebelum UTS sudah selesai semua sampai bab 3 metodologi penelitiannya. Kemudian di minggu kalau ada yang sudah siap, Pak, saya sudah siap mau langsung ujian duluan, UTS-nya nggak apa-apa. Itu sampai metodologi penelitian aja Pak, Bab 3 sama kalau nggak pembahasan. salahnya sampai bab 3. Oke oke. Tapi tergantung dari anunya nanti di panduan panduan penulisan TA-nya sampai bab berapa untuk proposal Iya, itu. Pak. Tergantung dari kampus, tapi biasanya sampai bab 3 aja. Ada yang hanya bab satu bab 2 tapi di bab 2 itu ada kajian teori sama metodologi penelitian langsung dijadikan satu bab. Ada yang seperti itu. Oke, Oke, Pak. selanjutnya saya kasih contoh lagi. Saya nggak buka semuanya. Mungkin nanti saya cek, semoga besok bisa saya cek satu-satu dan saya kirimkan hasil revisinya. Saya buka punyanya Tita. Tita mana Tita? Ya Pak, dibuka dari bapaknya bisa kan? Ya. Iya. Mau diganti apa Tita? Punya kamu Tita? Nggak jadi Pak, katanya kemarin nggak usah diganti. Gak jadi diganti. Enggak. Oke, latar belakang sudah. Kalau memang sudah direvisi kemarin. Oh ya, jangan lupa Ronak temu semuanya nanti setelah bab 3 metodologi penelitian jangan lupa lampirkan daftar pustakanya ya. Ya, Pak. Ada 3 rumusan masalah. Apakah lingkungan belajar berpengaruh terhadap tingkat belajar mahasiswa? Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh antara lingkungan belajar. Oke. Manfaat teoritis, manfaat praktisnya. Praktisnya buat apa saja ini Tita? Kalau teoritis cukup satu nggak apa-apa. Teori ini untuk apa? Terus secara praktis itu biasanya ada untuk mahasiswa, untuk peneliti, untuk tempat penelitian, untuk kampus, untuk peneliti selanjutnya. Biasanya manfaat praktisnya seperti itu. Landasan teori, lingkungan belajar, pengertian lingkungan belajar. Oke. Lingkungan belajar merupakan segala kondisi itu. Oke. Jenis lingkungan belajar, lingkungan fisik, lingkungan non-fisik. Faktor-faktor yang mempengaruhi lingkungan belajar. Ada faktor fisik dan sosial, faktor eksternal, faktor sekitar. Oke. Peran lingkungan belajar dan proses pembelajaran. Ini nggak usah deh, Tita. Yang D ini nggak usah. Yang D dihapus saja. Oh ya Pak. Tempat tingkat belajar mahasiswa. Pada tingkat belajar. Oke, indikator untuk tingkat belajar. Ini dijelaskan lebih rinci lagi. Indikator atau bentuk tingkat belajar ada kognitif, afektif, sama psikomotorik. Ini lebih dijelaskan satu-satu lagi. Apa kognitif? Yang kognitif ini gimana gitu ya? Ditambahkan lagi ya. Ya Pak. Oh, faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat belajar, internal, motivasi. Nah, ini dijelaskan lagi, lebih dijabarkan lagi. Kayak contoh motivasi, bagaimana motivasi ini menjadi faktor mempengaruhi tingkat belajar, motivasi yang seperti apa itu motivasi, minat ini gimana, kesiapan belajar, jelaskan satu-satu. Itu lebih lebih ngena nanti. Ya Pak, baik. Penelitian terdahulu sudah oke tahunnya. Sama-sama meneliti pengaruh lingkungan belajar terhadap aspek belajar mahasiswa, fokus pada motivasi, bukan prestasi. Lingkungan belajar berpengaruh positif sehingga terhadap oke.
Oke, udah bagus. Ada berapa ini Tita? Tuh, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 15, Pak. 12, 13, 14. Berapa? 16 ya? 15. Nggak apa, 15. nggak apa-apa. Lebih banyak, lebih bagus juga. Oke, ada kerangka berpikirnya. Eh, eh, hipotesisnya, hipotesis satu. Oke, oke, seperti itu. Oke, sampai sini ada yang perlu ditanyakan? Sebelum saya akhiri, nanti saya cek satu-satu. Belum, Pak. Belum ada yang ditanyakan. Cukup. Saya harap. Belum. Nanti kalau udah proses mengerjakan, Pak. Oke, ntar saya absen dulu. Brian mana Brian? Nggak Brian ada. bilang ke saya, Pak, katanya mati lampu. Kenapa, Pik? Katanya mati lampu, Pak. Katanya mati lampu. Kata siapa? Iya, di komplek kosnya. Sudah gak ngumpulin tugas. Masih ada aja. Oh Ronak, iya, kenapa? Ta- tadi Yaska bilang ke saya, tadi kan habis keluar cuma nggak ada kuota. Nggak tahu, Pak, belum pulang sampai sekarang. Diana sakit. Yaska nggak ada. Leha mana Leha? Kok gak ada suaranya Leha? Ian Pak, not Leha. Oh, kenapa kamu nggak mau dipanggil Leha? Terlihat kampung, Pak. Gengsi kamu. Iya Pak, saya anak kota. Biar keren ya. Nah itu Bapak tahu. Rifki hadir, Rifki ada. Mana Rifki? Hadir, Pak. Hadir, Pak. Oke. Oke, mungkin jika tidak ada pertanyaan teman-teman, saya rasa cukup. Saya tunggu tugas, saya tunggu untuk pengerjaan bab tiganya setelah revisi. Gak usah nunggu revisi bab 2, kalian kerjakan aja bab tiganya. Nanti revisi bab 2-nya nanti menyusul sampai ketemu di minggu depan kita rampungkan. Oke, Kemudian Pak. sudah siapkan untuk persiapan UTS-nya seperti itu. Oke, mungkin itu saja teman-teman dari saya. Jika tidak ada pertanyaan, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.